Puji Tuhan, Shalom semuanya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Toberian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini saya percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan saya juga percaya bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini sangat nyata dan sempurna. Oleh sebab itu, pada saat ini saya rindu memberikan berkat untuk kita semua supaya menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru nantinya. Oleh sebab itu, saya akan bicara tentang bersyukur dan berserah di tengah pandemi COVID-19. Kita baru saja merayakan Natal dengan suasana yang berbeda, yaitu dengan suasana yang menjaga jarak. Bahkan ada orang yang tidak menerima tamu dan melakukan Natal dengan virtual atau secara virtual, ya kan? Dan Natal kali ini tentu berbeda, tetapi saya mau bilang bahwa makna Natal itu selalu ada dalam kehidupan kita semua. Sekalipun ada banyak batasan-batasan untuk merayakan Natal, tetapi sukacita Natal itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini saya akan bicara tentang bersyukur dan berserah di tengah pandemi COVID-19. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat yang kedua, hanya 2 ayat saja. Judulnya yaitu Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sama-sama bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi sama-sama bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada saat ini saya mau bilang bahwa setiap dari kita tentu memiliki yang namanya persoalan masalah hidup dalam keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus tetap mampu untuk bisa bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Daud juga mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya, tetapi ia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sepanjang tahun ini ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Sepanjang tahun ada begitu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita lihat. Ada banyak berkat-berkat Tuhan, ada banyak mujizat Tuhan yang kita alami. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Amin. Jangan kita mudah melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak mau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, karena saya juga punya pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan saya mau bilang bahwa Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita juga. Bagaimanapun dengan kondisi keadaan kehidupan kita, bahwa saya mau bilang masih ada Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini saya mau bilang bahwa kita harus sadar dari mana asal kita dan seperti apa Tuhan menolong kita. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan, dan saya percaya bahwa setiap persoalan dalam kehidupan kita ini, bahwa ada Tuhan yang pasti mampu menolong untuk memberkati kita, yang mampu melepaskan kita daripada perangkap-perangkap setan, yang mampu menyembuhkan sakit kita, yang mampu memberikan masa depan bagi kita, yang mampu memberikan sukacita dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu pada saat ini kita harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mau jujur, kalau kita merenungkan Bapak Ibu, bahwa lebih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami daripada masalah yang kita hadapi. Sama-sama bilang, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan. Sama-sama bilang, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat perhatian dan penyertaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini, dalam beberapa jam, kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau memberikan bekal kepada kita semua, agar kita mampu menjalani kehidupan kita di tahun yang baru. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang hampa. Hidup tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Hidup tanpa Tuhan, hidup kita menjadi sia-sia. Jika hidup kita mau melihat berkat Tuhan, jika hidup kita mau melihat janji Tuhan, jika hidup kita mau melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, jika hidup kita mau memiliki semangat dalam menjalani kehidupan kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Di saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Di saat kita bersedih, Tuhan memberikan sukacita. Di saat kita sakit, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dan memberikan kesembuhan bagi kita. Di saat kita dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh sebab itu saya mau bilang, hidup di dalam Tuhan adalah hidup penuh dalam kepastian. Dan yang kedua, ingat pada kebaikan Tuhan dan fokuslah pada janjinya. Seperti apapun kehidupan kita, kita harus bisa fokus kepada janji Tuhan. Karena Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya apa? Janji Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun raga kita berubah dari muda menjadi tua. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Sama-sama bilang, janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun ragaku berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah pegang janji Tuhan. Tetaplah berharap pada kuasa Tuhan. Tetaplah percaya kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, tapi saya mau bilang, tetaplah percaya pada apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa menolong kita. Berkuasa menyembuhkan sakit kita. Berkuasa memberikan masa depan yang terbaik bagi saya dan saudara. Bahkan bagi anak-anak. Berkuasa memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga. Berkuasa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan yang keempat, bekal yang akan saya berikan kepada kita semua, tetaplah setia sekalipun yang lain sudah tidak setia. Tetaplah setia sekalipun yang lain sudah tidak setia. Tetaplah cinta Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Karena saya ingat dengan pujian lama yang mengatakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau
iring Yesus sampai selama-lamanya. Tetaplah setia. Sekalipun ada banyak penderitaan yang kita alami, tetaplah setia dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, sebab ada upah besar yang akan kau berikan kepadaku. Ada upah besar yang Tuhan berikan kepada orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Ada upah yang besar. Amin. Sama-sama bilang, saya mau setia sampai akhir. Sama-sama bilang, saya mau setia sampai akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini saya mau bilang bahwa tetaplah bersyukur dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Sekalipun kita pada saat ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di kiri kanan kita bisa rebah, karena Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang bersamaku. Sekalipun dunia ini dipenuhi dengan nama virus corona, tapi saya mau bilang, ada Tuhan yang melindungi kita. Oleh sebab itu, kita minta perlindungan yang daripada Tuhan. Tetap kita gunakan masker, tetap kita jaga jarak, tetap kita bisa menahan kaki kita untuk tidak jalan-jalan yang tidak penting. Oleh sebab itu pada saat ini masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.